Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya coba akan sedikit membahas masalah siapa sih sebenarnya yang melakukan uh, kasus ini atau kasus Jalan Cagak ini ya. Siapa sih sebenarnya yang melakukannya? Baik, coba kita kembali lagi masalah uh, sketsa wajah yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, yang kita lihat dari latar belakang, dari pandangan belakang dan pandangan samping. Dan ini pun kita ketahui bahwa pasti dengan adanya sketsa ini pasti dari pihak penyidik mendapatkan informasi dari seseorang ini yang kita belum tahu dari rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa sketsa ini tidak dinyatakan atau disebutkan dari siapa sketsa wajah ini didapat atau informasi dari siapa ya. Tentunya ini ada dari pihak kepolisian. Kemudian kita menduga-duga apakah sketsa wajah ini diinformasikan dari salah seorang saksi yang ada di 69 saksi yang terperiksa. Kita tidak tahu karena memang tidak ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian dari siapa. Kita bisa menduga-duga saja. Salah satu contohnya kita menduga misalkan apakah ada ketersesuaiannya atau persesuaiannya informasi yang didapat dari misalkan dari Mang S, misalkan contoh ya, dari sopir angkot. Apakah didapat dari supir angkot? Kita juga tidak tahu ya, karena memang sekali lagi bahwa ini adalah rahasia daripada penyidik. Kita hanya bisa menduga-duga dan mereka-reka ya. Kemudian sekarang begini, apa yang disampaikan oleh salah satu media bahwa dari Tribun News kalau tidak salah, disampaikan bahwa ini sudah jadi DPO. Oke, kalau misalnya sikat wajah ini jadi DPO misalkan ya, berarti kita punya kesimpulan bahwa sikat wajah tidak ada di 69 saksi. Karena kalau sudah DPO, berarti kita sketsa wajah itu tidak cocok dari 69 saksi yang ada di yang sudah terperiksa. Berarti ada dari luar. Nah, kembali lagi sekarang bahwa akan terungkapnya siapa pelaku dalamnya, maka harus diambil dulu siapa eksekutornya. Kita susah untuk mengungkapkan daripada dalangnya kalau eksekutornya belum bisa ditangkap. Jadi yang harus ditangkap duluan adalah eksekutornya. Nah, ini kembali lagi kita lihat kepada siapa sih sebenarnya eksekutornya. Ini yang penting, dan ini yang harus ditangkap adalah eksekutornya. Siapa eksekutornya? Apakah orang biasa? Ya, pertanyaan gini, apakah orang biasa? Ataukah ada salah satu daripada saksi? 60%, ini baru asumsi saya ya. Kalau salah, mohon maaf. Asumsi saya adalah dari kalau eksekutor dari 69 saksi ini kemungkinan tidak ada. Ini baru asumsi saya. Kemungkinan tidak ada. Berarti ada kemungkinan dari luar. Pertanyaannya, Fred, kenapa kamu kok bilang nggak ada? Ini baru analisa saya. Saya melihat dan coba saya membayangkan informasi yang saya dapat dengan keadaan situasi dari korban almarhumah. Luka yang didapat dengan kedua almarhumah, saya gambarkan misalkan almarhumah Tuti, Ibu Tuti. Informasi saya dapat dari waktu itu saya diam di salah satu tukang surabi sebelah dari TKP. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan ya orang di sana, dan ada yang seorang bapak yang dia memberikan informasi tentang keadaan wajah daripada almarhumah setelah dilakukannya eksekusi itu.
yaitu kalau untuk almarhumah Ibu Tuti, katanya begini, di bagian keningnya itu terdapat beberapa semacam ada benturan benda tumpul, ya mungkin golok, mungkin apa, bisa saja, tapi seperti benda tumpul, sepertinya katanya itu robek-robek seperti itu. Kemudian adanya keadaan muka hidung yang rusak, kemudian adanya darah di hidung yang sudah kental seperti itu yang disampaikan oleh seseorang di dekat TKP sana. Waktu itu saya dapat informasi itu sekitar 1 minggu setelah kejadian. Waktu itu saya coba mendatangi TKP. Nah, yang kedua adalah almarhumah Teh Hamel. Itu pun dalam keadaan rusak, sama juga ada di keningnya ada bekas benturan benda tumpul. Kemudian katanya informasinya bahwa kalau di Teh Hamel itu ada lebam hitam di matanya. Kemudian juga ada di pipinya itu ada bekas sayatannya. Kemudian tulang hidungnya yang bergeser. Artinya ini semua adanya sesuatu, ini baru analisa saya ya. Adanya kekuatan, ya, adanya kekuatan. Kan ini kalau benturan itu, kalau kita cuma pukul saja begini, itu tergantung daripada kekuatan. Kalau yang mengakibatkan, kalau kekuatan itu, kalau dia sampai terjadinya ada robek daripada struktur wajah, maka ada kekuatan yang sangat kuat sekali dilakukan, ya, sangat kuat sekali dilakukan, sehingga kekuatan itu yang saya sampaikan bahwa kekuatan ini muncul dengan kekuatan yang dibarengi dengan emosional yang sangat tinggi. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat daripada struktur wajah almarhumah yang memang keduanya sangat rusak, pertanyaan saya adalah apakah mungkin dilakukan oleh saksi yang pernah terperiksa dari 69 saksi, ya, dari semua saksi. Katakanlah contoh ya, kan saya juga ini namanya pertanyaan. Contoh misalkan saksi dari pertama saksi, mulai dari saksi Pak Yosep, Pak Yoris, Kang Danu, kemudian Bu Mimin, Arigi, apakah dari kemudian Bang S, semua saksi aja lah. Pacarnya Amel, mantan pacarnya, kemudian semua saksi, kalau kita satu-satu urutkan, apakah mungkin mereka bisa melakukan hal demikian? Coba kalau kita lihat kembali lagi, ya, betapa parahnya muka almarhum. Sekarang saya bicaranya bukan masalah kekuatan, ya, adalah masalah sanggupkah mereka secara mentalitas, secara mental, secara psikologis, apakah mampu mereka melakukan itu, ya, dengan banyak sekali luka-luka ini, sehingga ada semacam saya bilang ini kekuatan yang sangat luar biasa dibarengi oleh emosional yang sangat tinggi. Apakah dari ke-69 saksi itu diantaranya, apakah mungkin melakukan hal demikian dengan cara membacok segala macam ini, ya? Kalau kita lihat ada benturan-benturan keras itu, apakah mungkin setega itu, ya? Apakah mungkin setega itu? Saya punya kesimpulan nggak mungkin. Walaupun dia punya rasa benci, ini kayaknya juga menurut psikologi saya ini sangat tidak mungkin. Jadi saya, ya ini kan baru asumsi saya pribadi, kan kalau rekan-rekan sekalian juga bisa punya kesimpulan masing-masing. Cuma saya pribadi mengatakan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa ataupun orang yang hanya sakit hati saja. Susah hanya itu bisa melakukan ini, ya. Apakah Pak Yosef bisa melakukan ini? Nggak mungkin. Pak Yosef
itu adalah istrinya, itu adalah anaknya. Nggak mungkin bisa melakukan hal yang saya lihat daripada muka itu sampai rusak. Ya. Kemudian sekarang Kang Yoris, apalagi Kang Yoris, itu adalah ibunya, anaknya, adiknya, nggak mungkin. Ya, siapa lagi? Ibu Mimin, Mimin juga mungkin dimana bisa melakukannya dengan kekuatan seorang wanita. Ya, kemudian Arigi anaknya misalkan ya, apa mungkin juga dengan kekuatan sedikit dengan cara merusak seperti itu juga tidak mungkin. Danu punya kekuatan apa Danu bisa melakukan itu ya, atas dasar apa? Jadi tidak mungkin. Saya berpikiran dari semua saksi-saksi yang ada, saya yakin ini tidak mungkin. Saya yakin itu tidak mungkin. Ya. Jadi ini baru asumsi dan prediksi saya bahwa dari saksi-saksi yang ada itu secara psikologis ini tidak mungkin. Pertanyaannya, Fred, siapa dong kalau gitu? Ya ini kan baru asumsi saya. Saya hanya punya perkirakan ini adalah pesanan. Ya, ini adalah pesanan. Seseorang yang melakukan ini, seseorang yang bisa melakukan melihat kalau daripada kondisi korban, ini adalah seseorang yang memang sudah terbiasa melakukan hal demikian. Ya, sudah terbiasa. Sudah kalau misalkan kalau dilihat ada urat takutnya itu, urat teganya itu udah putus ini. Jadi seorang memang yang sudah terbiasa. Kalau kita pergi ke pasar, kita lihat tukang ikan ya, tukang ikan atau tukang ayam lagi potong-motong. Kalau yang tidak terbiasa akan beda cara memotongnya, beda. Tapi kalau yang sudah terbiasa cara motongnya itu sudah enak, tak 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 tak. Kalau yang belum biasa cara motongnya juga beda. Orang yang tidak biasa motong ayam, orang yang tidak biasa motong ikan, itu akan berbeda caranya. Tetapi kalau yang sudah biasa, mereka dengan enaknya saja melakukan itu. Ya, ini pun sama. Kalau kita lihat daripada keadaan wajah almarhum yang sangat parah sekali, maka ini diindikasikan ini adalah orang yang memang sudah terbiasa melakukan hal ini. Ya, sudah terbiasa dan tidak punya rasa tega. Jadi kalau orang biasa itu pasti ada perasaan ngeri-ngeri gitu loh. Kalau melakukan ini sampai melakukan sampai kelihatan mukanya rusak seperti itu, bukan hal biasa itu. Jadi saya punya kesimpulan bahwa ini di luar saksi dan ini adalah pesanan atau suruhan, menyuruh orang yang memang dia terbiasa melakukan ini. Sekali lagi ini adalah baru asumsi saya melihat daripada kondisi korban yang sangat parah. Jadi ini bukan orang biasa, tetapi memang orang yang sudah terbiasa melakukannya. Ya, prediksi saya bisa salah dan bisa 100% salah. Sekali lagi inilah hanya prediksi melihat daripada kondisi korban dan disandingkan dengan profesi saya sebagai guru olahraga bela diri yang saya berbicara secara secara teknis bagaimana cara melakukannya seperti itu. Demikian sahabat sekalian, ini adalah sekali lagi hanya prediksi saya. Tentunya kebenarannya nanti di pengadilan bisa tidak. Kita hanya bisa mendoakan semoga kasus ini cepat terungkap. Kejahatan tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.